Dan kita campur dengan air. Kemudian gayung, jelas. Selanjutnya, ya kita bisa pakai daun bidara, sebagaimana tadi Nabi mengatakan bima'in wa sidrin. Ya dalam riwayat lain birok wa sidrin. Ya dengan daun bidara, ya silahkan. Atau kita pakai sabun dan sampo. Ya. Meskipun mungkin dalam artian sisi daun bidara kan nggak wangi gitu kan. Tapi kenapa itu menjadi sebuah pengganti sabun, bukan pengganti, yang inti malah daun bidara sebetulnya. Kalau kita mau pakai, ya daun bidara. Kalau nggak ada, kita pakai sabun atau sampo. Saat kalau misalnya menggabungkan gimana? Ya silahkan kalau memang kita ingin lebih wangi lagi, karena sekali lagi kita yang harus kita pahami Pak, bahwa memperhatikan mayat itu sama seperti memperhatikan orang hidup. Semakin dia lebih bersih semakin baik. Ya semakin bersih lebih baik. Tapi intinya Rasul memberikan daun bidara. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa pakai sabun, kita bisa pakai sampo. Dan daun bidara sekarang sudah banyak, alhamdulillah. Bahkan yang bentuknya bubuk pun sudah ada sekarang. Nah selanjutnya kain penutup aurat mayit, ya ini bisa pakai jalid ya, atau apa tapih biasanya namanya tapih ya di sini. Sarung pun boleh, silakan, yang penting kain untuk menutupi aurat. Kemudian anduk, ya terakhir ini anduk untuk yang terakhir, dan kita cara mengandukannya bukan pakai biasa tapi cuma cukup ditempel saja. Kemudian sarung tangan atau wasrak. Ya. Ini yang selalu harus ada kalau bisa. Kenapa? Tadi sudah saya katakan di awal, kalau bisa kita di kemaluan jangan menyentuh langsung. Ya jangan menyentuh langsung, tapi kita pakai sarung tangan. Selanjutnya nomor 8, gunting. Ya. Ini fungsinya adalah kumis. Ya, sebenarnya sebagian ulama mengatakan rambut-rambut seperti kumis ketiak kemaluan diambil kalau bisa. Cuman untuk ketiak dan kemaluan biasanya agak sulit. Ya maka tidak perlu, kita minimal kumis saja. Ya kita kumpulkan kumisnya, rambutnya, kemudian ditaruh di kapas dan sebagainya, nanti kita kumpulkan bareng, nggak masalah. Kemudian gunting untuk melepas baju. Ya nanti. Karena kalau misalnya posisi sudah meninggal, kita lepas satu-satu agak berat, sulit. Maka kita gunting dari sampingnya, nanti tinggal ditarik. Begitu pula dengan celana. Lalu gunting kuku, silakan. Kalau seandainya kukunya panjang, ya kita gunting kukunya, baik tangan maupun kaki. Kemudian yang sebelah adalah plester. Ini kalau memang luka, ya kalau memang luka. Nah, dah cukup itu peralatan yang dibutuhkan. Teknis memandikan. Yang pertama, ya kita bersihkan dulu kuku dan kumisnya. Kalau panjang dan memang perlu. Tapi kalau kita lihat nggak perlu dipotong, ya nggak apa-apa. Masih pendek-pendek misalnya, kumisnya juga sudah rapi, ya silakan. Ya, jadi itu hanya teknis saja. Ya, kumis dan kuku kalau memang nggak perlu dipotong, nggak perlu. Selanjutnya yang kedua, lepaskan semua pakaian jenazah. Ya. Dan posisi ketika melepaskan, di atasnya sudah ada kain, sehingga kalaupun diambil bajunya tetap auratnya tertutup. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya kalau perempuan, ya kalau bisa semuanya, gitu. Dari kepala sampai bawah, dan sebagainya. Ini, jadi tutup auratnya. Dan aurat nggak boleh terlihat. Ini yang harus menjadi poin penting banget. Kita itu nggak boleh melihat aurat sesama kita. Ya, Rasul mengatakan, la tanzur ila aurati rajulin. Laki-laki nggak boleh melihat auratnya laki-laki sendiri, melihat aurat laki-laki. Perempuan juga nggak boleh melihat auratnya perempuan. Jadi kita nggak boleh dengan mandi bareng lihat-lihatan aurat itu nggak boleh sebenarnya. Ya dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada saat memandikan. Maka posisi aurat harus tetap ditutup. Ya harus tetap ditutup ketika kita memandikan. Dan ini yang sering ketika kita memandikan auratnya dijaga. Kemudian hadirkan niat, jelas innamal a'malu binniyat, dan mulailah dengan basmalah. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan basmalah maka tertolak. Selepas itu, ya
Selepas itu, ini kita niat ini bisa diawali atau bisa setelah kita membersihkan semuanya. Tapi di awal nggak apa-apa. Kita angkat kepala dan badannya. Ya, jadi angkat kepala badannya, bukan kepalanya doang, agak posisinya agak miring dulu. Apa? Iya, punggungnya dinaikin. Nah ini makanya posisi orang yang kedua tadi, di samping mungkin memperhatikan orang yang ketiga memperhatikan urusan sabun dan lainnya, juga membantu mengangkat. Ya, membantu mengangkat, bukan hanya kita yang inti saja yang mengangkat, kalau bisa ada yang lain mengangkat. Kemudian apa? Posisi duduk kita tekan perutnya. Bisa sebagian mengatakan dari ulu hati ke bawah, ditekannya dengan lembut, ditekannya dengan lembut, gitu kan, bukan dengan keras. Jadi perlakukan dia seperti orang hidup. Tekan dengan lembut agar keluar kotorannya. Ya, dan begitu kita ditekan dari atas selang itu selalu nyorot gitu, sehingga ketika keluar kotoran akan keluar dan langsung ke bawah dan sebagainya. Makanya posisinya tadi kalau bisa memang pemandian atau tempat pemandian itu agak miring gitu kan, supaya airnya mengalir atau mungkin bawahnya mengalir dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bersihkan kubur dan duburnya, maksudnya cebok istinja di sini. Tadi ya kan, ya ketika misalnya sudah keluar, kalau masih keluar terus Pak, ya masih keluar maka terus disiram. Ya kita tekan terus sampai udah nggak keluar lagi, sampai sudah tidak keluar lagi. Ya, nah ini lihat nih, tidak boleh menyentuh kemaluan secara langsung. Saya kasih warna merah. Ya, harus memakai sarung tangan atau kain pelapis kecuali auratnya anak kecil. Ini yang penting. Makanya tadi yang dengar doa beserta doa dananya. Intinya kalau bisa kita selalu pakai sarung tangan. Menyentuh kemaluan, ya mayit harus pakai sarung tangan. Ya kecuali menyentuh kemaluan kita sendiri gitu. Nah itu. Ya. Ini prosesi awal. Selanjutnya, ini prosesi awal. Prosesi selanjutnya, begitu kita sudah cebokin, ya otomatis sarung tangannya ini kotor Pak. Kita ganti. Ya, kita ganti dengan yang lebih bersih lagi. Ya. Kemudian apa? Ganti tadi sarung tangan, ganti kaos tangan. Baru setelah itu kita mewudukannya. Ya, kita mewudukannya seperti kita mewudukan atau kita wudhu lah. Ya, seperti mau sholat tadi. Ya. Begitu pada posisi mulut dan hidung itu nggak dimasukkan air. Tadi kita masuk praktek, insya Allah akan kita sampaikan. Ya, tapi cukup kita masukkan jari kita atau kain yang basah. Ya supaya apa? Ya bersih mulutnya, bersih mulutnya. Kemudian setelah selesai mewudukan, yang pertama dilakukan adalah rambut dulu. Ini prosesi memandikan. Rambutnya dulu, ya rambut antara rambut dan jenggot kita ambil daun bidara atau sampo, kita bersihkan rambutnya. Ya kita bersihkan rambutnya. Insya di situ ada di buku kecil aja. Sampai bersih rambutnya. Kemudian kita siram air. Ya, kita siram air itu rambutnya dulu. Baru selepas itu mulai prosesi memandikan badan. Jadi rambut itu cukup sekali aja. Meskipun nanti ya memandikan 3 kali, ya rambut itu cukup sekali. Ya. Bayangkan Pak, posisi kita mandi besar. Ya, yang sunnah. Ya mandi besar yang sunnah kan kita mulai dengan rambut dulu biasanya. Kita rambut dulu, sudah rambut baru kita siram semuanya. Nah, seperti ini ketika memandikan jenazah kita bersihkan rambut dulu sampai bersih. Ya, sebagian mengatakan selesai memandikan nanti disisir dan sebagian mengatakan tidak boleh disisir karena khawatir merontokkan rambutnya satu persatu. Nah, kalau jenazahnya perempuan, terutama perempuan, dan rambutnya itu kok dikepang, maka dilepas kepangannya. Makanya kalau perempuan itu mau mandi haid itu kan harus dilepas kepangannya Pak. Tapi kalau mandi junub nggak perlu dilepas, perbedaannya itu. Ya perempuan mandi junub nggak perlu dilepas, tapi kalau mandi haid maka disunahkan dilepas. Kalau misalnya laki-laki kok rambutnya panjang, nah ini, ya rambutnya panjang. Ya maka dan dia misalnya dikepang dulu harus dibersihkan dulu tadi atau dilepas dulu. Ya wallahu a'lam sebagian memang
ya haruskan dipotong dan sebagainya, maka kita katakan itu memberatkan, lanjut aja. Ya lanjut aja, asal tidak seperti perempuan, karena panjangnya rambut laki-laki itu maksimal sampai mana nih Pak? Tahu. Nah, selanjutnya mulailah dari yang kanan. Nah, ini mulailah dari yang kanan. Ya kadang kita bingung kanannya mayit sama kanannya kita, jadi kan beda. Dari kanannya mayit, ya. Nah, dengan menggosok jenazah dengan lembut, ya. Kemudian apa? Itu digosok dulu pertama dulu. Kita gosok semuanya, belum pakai sabun. Ya, belum pakai sabun. Kita gosok-gosok, mungkin ada yang ya kita hilangkan kotorannya, kemudian kita bilas. Ya kita bilas. Mau langsung pakai sabun pun boleh. Ya, mau langsung pakai sabun pun boleh. Tapi lebih tepatnya adalah kita siram dengan kita gosok. Itu hitungan mandi satu. Ya kemudian baru setelah itu kita pakai sabun sambil menggosok seluruh badan, dimulai dari sini sampai kaki bawah. Belakangnya juga, lupa belakang juga. Makanya kalau pemandiannya punya orang kampung biasanya udah bisa dari bawah gitu ya. Ya, tapi kalau enggak pakai kedebok gitu kan, maka harus dimiringkan. Sabun kita siram juga, itu pemandian kedua namanya. Itu pemandian kedua. Ya, berarti udah jadi dua, kita bilas tadi udah jadi dua. Yang ketiga, maka langsung kita siram dengan apa namanya? Air kapur barus. Ini kami yakin sudah bersih. Bapak cek sudah bersih semua. Ya baru yang ketiga kita kasih kapur barus. Ternyata misalnya belum bersih, berarti kapur barus kita menurunkan, kita ulangi lagi nomor 4 tadi, ya dengan kita pakai sabun lagi nggak apa-apa. Ya pakai sabun lagi. Ya berarti kan ini nomor 3 pakai sabun, berarti nanti sabun lagi nomor 4. Baru yang kelima kita pakai air kapur barus. Dan fungsinya air kapur barus kata sebagian adalah untuk sedikit mengawetkan ini. Makanya nanti selepas ini nomor 9 kan? Ya, nah itu menyiram jenazah dengan air kapur barus. Ya kemudian nomor 11 ya, menyisir rambut. Nah ini sebagian ada yang mengatakan tidak boleh disisir karena khawatir rambutnya rontok. Ya, tapi bagi wanita tetap harus dikepang menjadi 3 kepangan. Ya, nanti 3 kepangan lalu ditaruh di belakang sini. Ya, digelungkan ke belakang semua. Ini kalau perempuan. Ini kalau perempuan. Nah, selanjutnya kita pakai anduk harusnya. Setelah ini apa? Habis. Habis ini berarti masuk ke nomor 3 ya. Apa nih? Habis ini kita pakai anduk, Pak. Pakai anduk itu gimana? Cukup ditempelkan saja. Ya. Supaya air kapur barusnya nggak hilang. Jadi kita cuma mengeringkan airnya saja gitu. Ya, kita keringkan airnya saja. Ada nggak? Ini nomor 2 nomor 3. Ya, nomor 3. Ya. Itu jadi ketika menandukkan intinya jangan sampai kapur barusnya itu hilang kalau bisa. Coba tempel-tempelkan aja sampai kering. Kain kita ganti kalau bisa. Ini kan kainnya basah nih. Kain untuk orang basah. Makanya perlu kain sebenarnya di sini tadi kurang. Ya ada kain 2. Satu itu pas mandikan, satu itu begitu selesai. Ya kita ganti kain yang basah, kemudian kita pindahkan. Ya kita tutupin auratnya, kita potong, kita pindahkan. Yang penting aurat tertutup. Sekarang posisi mengkafani. Memandikan, ada pertanyaan Pak? Jelas? Untuk membersihkan kotoran itu, apakah pakai tangan dibuat atau langsung biar mengalir? Nah, itu tadi saya katakan kalau bisa agak miring dan langsung mengalir. Ya jadi ini selang dari sini Pak, ini ke bawah, ya agak miring-miring sehingga ketika kita serang, itu jangan pegang. Tapi kalau bisa ini yang bisa tepat langsung pembuangan misalnya. Ya biasanya kalau saya dapetin yang punya orang kampung itu besi, kemudian nanti ada bolongan bawahnya. Nah, bawahnya dikasih plastik. Nah, itu bisa seperti itu. Dan lebih tepat ada jangan kita pegang, tapi kita ngalir terus, ngalir
terus. Makanya kalau misalnya lebih kita bersihkan nanti kotorannya seperti itu. Itu kalau si mayitnya itu bekas luka, ada perban ataupun misalnya kena sampah bekas apa ya itu untuk ya itu akan harus dilepas karena di beberapa ketika tempat yang saya mandikan itu harus dilepas atau takutnya nanti darahnya keluar. Dilepas itu kalau darahnya keluar. Ya. Ya. Maka tergantung kondisi. Artinya membahayakan ya. Kalau dilepas ternyata malah membahayakan dan darahnya semakin banyak dan sebagainya ya lebih baik jangan. Karena juga ini Ustaz kan harus seluruh tubuh kena air, tapi kan itu ada perban itu kan. Ya. Itu. Ya, tapi kondisi ini disebut kondisi darurat. Contoh kita misalnya mandi wajib. Mandi wajib ternyata jenengan harus ada yang digigit. Ya, nggak boleh kena air oleh menurut dokter. Apakah ketika mandi wajib harus kena air? Padahal rukunnya mandi wajib harus seluruh kena air. Maka pada kondisi ini namanya darurat. Ya, jadi nggak perlu ini kena air. Ya, karena kondisi darurat sama-sama seperti ini. Nah, ingat ketika ada sahabat, ya dia safar bersama teman-temannya, ternyata sahabat itu kena batu besar, kemudian pecah kepalanya. Ya, pecah kepalanya, terus dikasih kain, kemudian selepas itu tidur mimpi basah. Udah dalam kondisi luka menganga, mimpi basah. Ya, dia tanya sama teman-temannya, boleh nggak saya rusak? Nggak mandi wajib. Ternyata para temannya ini nggak ada yang tahu, tapi mereka menjawab harus tetap mandi wajib, harus kena air. Posisi luka menganga, mandi wajib. Mati. Kira-kira apa? Mati. Meninggal. Rasul marah-marah. Ya, kalian telah membunuhnya. Semoga kalian semoga Allah menghancurkan kalian, didoakan kehancuran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan kalau nggak tahu ya nanya gitu. Maka di sini maksudnya apa? Berarti dalam posisi darurat, hal yang mungkin itu jadi rukun bisa dihilangkan. Kan rukunnya kita memandikan ada semua kena air. Cuma ada kondisi ini darurat. Padahal tadi kan kita sudah katakan dalam kondisi terpaksa kita nggak usah memandikan, cukup tayamum. Seperti misalnya lukanya hancur semua badannya dan sebagainya, sudah tayamum saja, gitu. Nggak bisa ditayamumi. Kalau nggak bisa ya sudah, yang penting intinya kita lakukan penyelenggaraan yang lain. Berarti ini kita tinggalkan prosesi pemandian karena nggak memungkinkan seperti itu. Jadi kalau itu hanya misalkan di bidang lain itu hanya sampah saja, kalau ditarik darah nggak keluar, hanya luka sedikit itu tetap harus dilepas. Kalau misalnya intinya membahayakan nggak dia? Untuk mayat ini loh, untuk sang mayat ini membahayakan nggak? Begitu dilepas ternyata kulitnya juga ikut dilepas misalnya, nggak boleh. Kalau nggak misalnya nggak membahayakan, maka kalau bisa dilepas supaya kena semuanya. Sama seperti misalnya ada sesuatu yang menghalangi air, itu juga harus dihilangkan. Ya misalnya meninggal habis ngecat, ya kan catnya banyak tuh. Nah, catnya dibersihin dulu kalau bisa. Ya supaya hilang. Karena tadi air itu harus kena seluruh tubuh. Allah. Itu. Ada lagi? Monggo. Wudu di akhir. Kita katakan memandikan jenazah itu hampir sama dengan kita mandi wajib. Ketika kita mandi wajib, wudunya di mana? Pertama. Ya kan ada nggak yang wudunya di akhir? Nggak ada, dari hadis-hadis Nabi nggak ada wudu akhir. Jadi yang benar wudu di awal. Ya wudunya di awal, kemudian kita mandikan selesai. Berarti kan dia seperti ya mandi wajib, hampir seperti mandi wajib seperti itu. Ya perkara dia kan nggak mau sholat gitu kan. Beda kalau kita mandi wajib, kita wudu dulu. Kemudian kita tidak menyentuh kemaluan kita mandi udah kena air semuanya, langsung sholat bisa nggak Pak? Bisa. Tapi kalau misalnya dalam posisi kita lagi mandi wajib, tiba-tiba kita menyentuh kemaluan kita dan itu membatalkan wudu. Berarti kita wudu lagi kalau mau sholat. Nah kalau untuk jenazah ini kan nggak sholat, sudah selesai. Ya jadi wudunya di awal yang tepat. Ya, Allah. Benar di akhir ya. Ya, kita katakan yang tepat ya dari literasi yang ada semuanya di awal. Di buku ini misalnya di awal. Ya di Syekh Al-Albani juga di awal semuanya.
Ada lagi yang lain tentang memandikan? Kalau nggak ada kita masuk ke prosesi mengkafani. Hukumnya sama dengan mandi, ya, wajib dan itu menjadi fardu kifayah. Ya, dalilnya adalah ya albisu min siyabikum al-bayar. Ya, pakailah pakaian yang berwarna putih. Ya, pakaian yang terbaik itu warnanya putih harus jelas. Ya, fa innaha min khairi siyabikum. Dia adalah pakaian terbaik kalian. Ini putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah atau jenazah kalian dengan pakaian putih tadi. Nah, ini berarti menjadikan kalimatnya di sini kafinu, perintah. Ya, kalau perintah secara hukum wajib, Pak. Dalam usul fikih perintah itu ya dulu ada rujuk yang menunjukkan wajib. Nah, tentang ini kita lihat wajibnya apa? Oh, ternyata wajibnya adalah wajib kifayah. Ya, kalau ada yang melakukan berarti selesai. Nah, selanjutnya biaya pengadaan kain kafan. Hukum asalnya, Pak, kalau jenengan misalnya ada yang meninggal, terus jenengan tiap ada orang meninggal diantar jenengan kafan dari saya, itu berarti sedekah buat jenengan. Ya, kalau misalnya pokoknya setiap RT ini ada meninggal kafan dari saya, berarti ini namanya bagian dari sedekahnya jenengan. Boleh, ya, apa? Dan menanggung biaya peninggalan jenazah dan sebagainya. Ya, kalau memang yang jenengan mau bersedekah seperti itu boleh dan bagus. Cuman kalau misalnya tidak ada, yang pertama diambil dari harta mayit, harta warisannya. Ya, yang pertama makanya kalau orang meninggal itu yang pertama awal dari hartanya adalah penyelenggaraan jenazah dulu. Ya, untuk penyelenggaraan jenazah diambil dulu harta warisannya, jangan agak-agak dibagikan ini. Yang mentang-mentang harta warisannya banyak, berbagi langsung. Harus ini dulu, enggak dulu penyelenggaraan jenazah dulu yang awal. Sudah selesai semua kan? Yang kedua wasiat dulu. Ya, wasiat dulu dan sebagainya. Kemudian yang keempat dan kelima disebutkan hutang dulu. Sebagian dibalik hutang dulu dibayar dan wasiat. Nah, jadi dari harta mayit, ya, artinya dari warisannya. Ya, dalilnya ini. Ya, bahwasanya meninggal kafanilah dengan kedua bajunya ini khusus untuk yang mati di dalam ihram. Intinya adalah dari harta warisannya. Selanjutnya, kalau nggak ada dari pihak yang menanggung nafkahnya, yang meninggal misalnya nggak punya warisan sama sekali, tapi dia masih punya anak yang bisa nanggung. Berarti dari anaknya yang nanggung, ya, atau dari siapa yang biasa menanggung, ya, keadaan dia. Yang ketiga, dari harta kas pemerintah kalau ada. Makanya biasanya di RT itu diambil kas, ya bulan untuk kematian dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah untuk proses pembiayaan kain kafan ini. Nah, selanjutnya kriteria kain kafan di sini. Ya, bagaimana kain kafan tersebut? Yang pertama jelas mengkafani mayit dengan kain apapun boleh, yang itu dibolehkan dipakai orang hidup. Jadi jenengan hidup itu kan boleh pakai pakaian apapun, kecuali pakaian apa yang nggak boleh? Sutra. Nah, maka mengkafani dengan sutra nggak boleh. Ya, mengkafani dengan sutra nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2. Jadi kapan apapun boleh. Ya, silahkan. Mau sebenarnya nggak harus putih pun boleh. Ya, ternyata orang ini punya kain tapi warnanya ungu atau warnanya biru, ya sudah. Ya, boleh sebetulnya. Nah, sunnahnya memang warnanya putih. Ya, kan? Kalau bisa bergaris namanya hibarah, kain hibarah. Wallahualam, kita belum pernah lihat motif kain hibarah ini. Intinya ada garis-garisnya. Ada garis-garis. Selimut rumah sakit ya, Bapak? Iya. Selimut rumah sakit katanya itu kainan? Iya. Kanti. Intinya itu, sebagian mengatakan pakai kain itu. Nah, selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan juga, Pak. Kain kafan itu nggak harus mahal. Yang Rasul perintahkan, wa ahsinu kafanakum, perbaguslah kain kafan kalian. Kalimatnya perbagus, bukan permahal.
Bagus itu maksudnya apa? Satu, menutupi aurat, ya. Kemudian tidak menampakkan kulitnya, dan sebagainya, itu namanya bagus. Ya, jangan berpikir kain kafan itu harus mahal. Kata Abu Bakar, yang hidup lebih butuh daripada yang mati. Ya, artinya ketika Abu Bakar mengatakan ganti kain kafannya dengan yang biasa saja, loh itu yang bagus. Maka Abu Bakar mengatakan yang hidup lebih butuh harta dari yang mati. Yang mati itu nanti kain kafannya yang dimakan, ya dimakan cacing dan lain sebagainya. Meskipun ikhwas kalian, kain kafan kita kata para ulama itu akan menjadi pakaian kita di padang mahsyar. Kan awal padang mahsyar kita itu dalam kondisi telanjang semua kan ini. Telanjang semua. Ya, yang pertama kali dipakai kain pakaian Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Ibrahim itu mendapatkan kemuliaan. Di antaranya kenapa pertama kali memakai pakaian? Karena beliau ketika dilemparkan ke dalam api dalam kondisi telanjang. Ya, dilemparkan ke dalam api, disuruh lepas bajunya, lempar lagi. Maka mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Dia lebih dulu pakai pakaian, bahkan mendahului Rasulullah. Baru setelah itu yang lainnya, kemudian kita nanti dipakaikan dengan kain kafan kita. Nah, itu. Nah, yang paling penting juga Pak, kalau ada pertanyaan misalnya bolehkah menggunakan kain kafan dengan kain ihram? Ya. Maka ya kita melihat kondisi. Artinya kalau ada kain kafan lain, lebih baik kain kafan yang lain. Kenapa kok nggak boleh dengan yang ihram? Satu, bisa jadi mahal itu kan. Yang kedua, dikhawatirkan dia akan terasuki atau mungkin keluarga itu terasuki. Loh, saya ini udah pernah haji loh. Makanya kain kafannya pakai ihram. Itu kan namanya riya berarti di sini. Ya, itu kalau ada wasiat nanti kain kafan saya dengan ihram, seakan-akan tak khawatirnya ke situ. Yang ketiga, apalagi dan ini nggak boleh punya keyakinan kalau dikafani dengan kain ihram maka dia akan lebih baik atau mungkin nggak akan diazab dan sebagainya. Ini jelas keyakinan yang nggak boleh ada. Ya, makanya lebih baik dengan kain kafan biasa, jangan dengan yang ihram. Meskipun secara hukum asal boleh. Ya, secara hukum asal boleh. Nah, makanya ini dimakruhkan dengan bahan yang terlalu mahal. Ya, perempuan kan boleh pakai sutra, ya tapi nggak boleh pakai buat kain kafan karena terlalu mahal. Ya, makanya kita ini ya biasa sederhana kan pakaian kita mungkin diambil dari garage sale, bisa jadi gitu. Garage sale yang hati beriman. Bahaya. Nah, ya, jadi itu. Kemudian ikhwan sekalian, jumlah kain kafan. Jumlah kain kafan itu ada berapa coba? Minimalnya 1 lembar, jelas. Ya. Mus'ab bin Umair itu 1 lembar pun tidak menutupi semuanya. Ya, jadi Mus'ab bin Umair itu kan sebenarnya orang yang kaya. Cuma begitu dia masuk Islam hilang kekayaan. Ya. Begitu meninggal, tidak ada kain kafan atau kainnya dia itu hanya 1 dan hanya menutupi setengahnya. Kalau dibuka untuk menutupi kaki, kepalanya kelihatan. Kalau di kepala kakinya kelihatan, akhirnya Rasul memilih apa? Tutupi kepalanya, kakinya pakai ya mungkin daun-daun dan lain sebagainya. Nah, berarti apa? Boleh 1. Boleh 1 saja sebenarnya. Kalau misalnya 1 itu sudah menutupi semuanya, maka itu sudah cukup sebenarnya. Ya, nah ini yang terjadi pada Mus'ab bin Umair. Ya, jadi kain kafannya nggak menutup. Kalau untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Begitu kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Maka kata Nabi, "Tubiha ra'sah." Tutuplah kepalanya dan bagian kakinya dikasih tambahan yang lain, mungkin penutup yang lain. Nah, itu 1 lembar. Nah, kemudian untuk muhrim, jelas muhrim itu maksudnya orang yang ihram ya Pak ya, bukan muhrim, bukan mahram ya. Bukan muhrim itu artinya orang yang apa ya? Muhrim dan mahram itu dibedakan. Muhrim itu yang melakukan ya umrah atau haji, tapi kalau mahram adalah mahram kita. Nah, ketika ada orang meninggal saat kondisi ihram, ya, kalau ini ceritanya ada orang ihram kemudian tertendang ontak misalnya, langsung mati. Ya, maka kata Nabi, "Iksilu wa bima'in bisidrin."
mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kembali Nabi hanya mengatakan air dan daun bidara. Wa kafinu fi saubaihi, ya kafannya dengan dua pakaiannya. Wala tukhammiluhu, enggak boleh memberi minyak wanginya. Wala tukhammil ra'sahu, kepalanya jangan ditutup. Khusus orang yang muhrim, kepalanya tidak ditutup. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dari hari kiamat dalam kondisi sedang bertalbiyah. Ya, sedang bertalbiyah. Ini khusus yang muhrim. Lanjut. Jumlah yang dianjurkan adalah 3 lembar. Ya, 3 lembar. 6. Nabi mengatakan kufina dalam hadis Nabi itu dikafani dengan salah faid, ya, dengan 3 helai kain sahuliyah. Ya, 6. Itu khusus laki-laki, cukup kain saja, cukup kain kafan saja. Perempuan pun demikian sebenarnya, Pak. Perempuan pun tidak ada hadis yang mengatakan 5, hanya 3. Cuman supaya lebih tertutup auratnya kita tambahin akhirnya jadi 5, dan itu merupakan hal yang baik kata para ulama. Jadi untuk perempuan itu kalau laki-laki 3 kain kafan semua ya Pak ya, kita bentangkan semuanya. Kalau perempuan 5 itu termasuk apa? Baju kurung, kerudung, kemudian apa ini? Sarung, ya, seperti sarung. Ditambah 2 lapis kain kafan, itu khusus perempuan. Nah, jenazah laki-laki ya boleh juga gitu kan. Kalau mau dipakaikan imamah ya, dan baju kurung gamis, maksudnya imamah itu buat tutup kepalanya Pak, sama gamis buat bawahnya pun boleh. Misalnya ini dengan meninggal kemudian dipakaikan gamis putih, lalu habis itu dimasukkan ke dalam kafan, itu pun boleh sebenarnya, tapi kan berlebihan. Ya karena Nabi cukup mengatakan yang dianjurkan 3 saja, silakan 3. Seperti itu. Ya karena gamis itu bisa diwariskan mungkin kepada anaknya dan lain sebagainya. Nah ini perempuan hukum asalnya 3, cuman ya tadi disunahkan atau dibolehkan dengan 5 kain, yaitu ditambahin dengan baju kurung, dengan sarung dan khimar itu tutup kepala, kerudung tadi ya, kerudung. Selanjutnya bentar lagi ada ternyata. Ayo dulu, apa sebelumnya. Nah, baju kurung, kerudung dan kain bawahan dan 2 lembar pembungkus ini khusus perempuan. Tapi sekali lagi penyelenggaraan untuk perempuan yang melakukan perempuan terus. Ya, jangan laki-laki meskipun mengkafani karena di situ ada aurat juga. Selanjutnya perlengkapan yang disiapkan kain kafan, kemudian bubur, wangi-wangian ya, talinya bisa diambil dari guntingan kain kafan, kemudian kapas, kalau dibutuhkan, gunting, sisir, ya gunting dan sisir. Nah, wangi-wangian boleh dipakaikan wangi-wangian apapun, yang penting itu adalah barang yang bukan haram tentunya. Ya kan, tidak harus misalnya pakai kasturi dan lain sebagainya. Silakan pakai apapun. Ya kemudian ini minyak wangi ini dilumurkan ke seluruh kain kafan biar wangi, seluruh kain kafan. Biasanya di kampung-kampung itu ditambahin campur barus. Biasanya ditambahin bedak. Selama itu untuk pewangian nggak apa-apa, ya tidak masalah. Dan tidak ada keyakinan harus pakai bedak. Kalau nggak pakai bedak nanti bangun lagi misalnya nggak ada. Ya, yang penting itu silakan. Jadi ingat ya Pak, di kampung kalau kita bisa toleransi gitu. Ya kita bisa toleransi. Biasanya pakai bedak, kita pakai bedak. Ya, kita pakai kabel barus dan lain sebagainya. Yang penting itu tidak menyalahi aturan dan lain sebagainya. Ya, dan itu ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya jelas jangan. Misalnya di sini orang mati pasti harus dibumbui dengan daun pisang misalnya. Ini nggak ada fungsinya daun pisang. Ya jangan, berarti nggak usah. Ya, Pak ini untuk apa gitu? Ya, nah ini kalau bedak kan jelas wangi. Kabel barus dan lain sebagainya. Kapas ini kalau dibutuhkan Pak sebenarnya.
Artinya penggunaan kapas itu sebenarnya menutup sesuatu yang bisa jadi keluar. Ya mungkin dari hidung keluar sesuatu kita tutup kapas. Ya dari lubang anus misalnya, ya ternyata masih supaya nggak keluar kita bisa tutup pakai kapas. Dan sekarang ada kapas yang gede loh. Ya bentuknya gede, kemudian bisa langsung dilipatkan ke mayat. Ada seperti itu. Ya meskipun itu tidak, ya artinya tidak harus. Pempes berarti Pak. Pempes Bisa jadi kalau mau. Ya kalau memang dibutuhkan sebenarnya ya. Kalau dibutuhkan misalnya dan ini udah dibersihkan masih keluar terus. Ya dan kita harus segera menyelenggarakan, ya sudah akhirnya pakai pempes. Ya seperti itu. Jadi kapas itu sebenarnya hanya sekedar kalau dibutuhkan. Cuman kalau misalnya orang kampung harus pakai kapas, ya sudah kita ngalah gitu. Sini juga kapas semua. Nah, biasanya kan di sini kapas, di sini kapas. Ya udah kita kasih kapasnya. Ya karena itu hal yang insya Allah tidak menyalahi syariat. Ya tidak menyalahi syariat, termasuk di hidung, di mata, di mana dan sebagainya dikasih kapas dan lain sebagainya monggo. Gunting, sisir, gelas. Ya, silakan. Kemudian ukurannya Pak, kalau di sini kita kasih 50 cm ya. Jadi ukuran misalnya jenazah tingginya 160, kita tambahin 50 cm, nanti 25 ke atas, 25 ke bawah. Ya, 25 ke atas, 25 ke bawah. Biasanya kadang saya juga nambahin 60 gitu. Ya, makanya ketika kita ada mayat meninggal, sebelum dimandikan, ukur dulu berapa. Baru kita ukur nanti kain kafannya. Jadi pas prosesi kita memandikan, kain kafan sudah siap. Makanya tim janais itu terdiri dari tim memandikan dan tim mengkafani. Yang memandikan khusus satu di sana 3 orang, sini mengkafani 3 orang di sana. Nah itu diukur. Ya diukur. Oh tingginya ternyata 170, berarti tambah 50 berapa? Sudah diukur di situ. Ya diukur di situ. Ya 3 lapis. Ini laki-laki Pak, 3 lapis semuanya. Nah, itu contoh perkiraannya. Selanjutnya, kalau wanita, ya dengan 5 lembar kain, itu tambahannya jelas. Ada kain untuk baju kurung gamis yang menutupi dari pundak sampai kaki. Jadi, ya bisa pakai gamis, kalau perempuan bisa pakai gamis saja atau kain daster gitu kan. Ya nanti dimasukkan tangannya tetap di dalam. Ya jadi di sini kayak ada tangan yang berbuka. Maksudnya tangannya di dalam aja. Bisa pakai kain kapan? Kalau kain kapan gimana Pak? Dilipat 2 tengahnya. Nanti masukin Mas. Itu. Ini kalau mau baju kurung dan sebagainya. Ya selanjutnya. Ya itu tambahannya Mas. Nah itu untuk perempuan tadi tambahin kerudung sama bawahan ya, bawahan. Nah, selanjutnya dengan talinya ya, nanti talinya berapa? Dan jumlah tali kita hitung jumlah tali itu secukupnya, Pak. Nggak ada ukuran khusus. Ya, tapi kalau bisa witir, gitu, ganjil, 5, 7, ya, atau 9 atau 11 intinya nggak ada talinya tuh harus segini. Talinya tuh harus segini ya. Yang penting cukup misalnya jenazahnya tinggi ya berarti talinya banyak. Jenazahnya pendek ya berarti talinya tidak terlalu banyak. Dan tali itu kan buat di bawah kaki. Ya di sini boleh. Kalau langsung di perut juga boleh gitu. Kemudian di sini dan di atas silakan. Ya seperti itu. Nah, lanjut. Nah ini talinya cuma 5 di sini, Pak. Talinya cuma 5. Nah, posisinya dibuat apa? Yang 2 itu bereretan seperti ini, Pak. Yang 1 di tengah. Posisinya gitu. Ya. Kalau memang tidak pas untuk dilipat semuanya jadi 1. Boleh jadi 1 langsung, Pak. Ya, kain kapan ini dijadiin tumpuk aja langsung 3. Karena jenazahnya kecil. Bisa silakan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Yang 2 di sini, 1 di tengah. Sehingga nanti bisa tutupin semuanya. Ya bisa tutupin semuanya. Dan jenazah itu jadi kain kapan bisa disusun seperti gambar, bisa juga ditumpuk. Ya, kemudian diletakkan di tengah, lalu kain kapan ditutup. Nah, tutup ini berbagai macam cara silakan.
Boleh nutup dari kanan dulu, kemudian kiri. Sebagian mengatakan dari kiri dulu seperti sholat. Orang sholat kan kiri dulu. Nah, dari kiri dulu baru kanan. Silahkan bebas. Ya, sama-sama boleh semuanya. Nah, itu jadi ditutup dari kanan atau dari kiri. Selanjutnya wanita tentunya dengan lima kain. Nah ini sama seperti tadi. Nah ini yang biru itu baju kurungnya, yang hijau di bawah adalah sarung. Sarung. Nah biasanya Pak, ya termasuk laki-laki dikasih tadi imam. apa tadi? Apa tadi? Pempas. Pempas, imam cawat pakai kain kafan kecil diikatkan di situ. Perempuan seperti itu, boleh untuk menutupi kalau memang perlu ditutupi lagi, tutupin pakai cawat tadi. Ya, itu benar. Biasanya gitu. Dan ini hal yang dibolehkan. Nah, perempuan biasanya juga gitu, lebih-lebih perempuan supaya auratnya nggak terbuka, ditambahin cawat di situ. Ya, di tempat kemaluan perempuan dikasih cawat, diikat dengan tali, ya, kemudian baru ditutup yang kain hijau itu. Ya, lalu nanti baju kurungnya dilipat ke bawah. Ya, jadi baju kurungnya ini kan bolong di sini Pak. Di sini nanti boleh diikat ke bawah, misalnya. Ini nanti kerudungnya di sini. Kerudungnya itu dibikin segitiga aja Pak. Ya, segitiga kemudian dipakaikan di perempuan, ini khusus perempuan. Ya, selanjutnya ya selesailah untuk mengkafani. Ada jam berapa? Ya sudah, coba yang keempat. Tapi menyolati gampang, coba langsung yang kelima. Itu yang kelima langsung. Kalau sholat insya Allah udah dipraktekkan terus sama ya. Nggak apa insya Allah. Jadi kita pakai yang penguburan. Itu dibakti itu. Hilang. Baik. Ya. Ritual yang terakhir menguburkan jenazah. Ya, sampai di sini supaya kita dapat 2 qiraat. Ya, sudah Bapak mendapatkan pahala menegakkan jenazah, ditambah lagi menguburkan jenazah. Baik, mengiringi jenazah. Ya langsung itu kan mencenggelarkan biasa terus. Kemudian ini jelas Rasul mengatakan bersegera dalam menguburkan jenazah. Makanya yang tepat Pak, kalau memang jenazahnya meninggal di pagi hari, ayo segera. Kecuali kalau misalnya kadang kan kita nunggu keluarganya. Kalau keluarganya masih bisa dijangkau mungkin ya beberapa jam, silahkan kita tunggu ya supaya tentunya untuk lebih menghormati. Tapi kalau keluarganya 2 hari lagi datang nggak boleh langsung. Ya kalau bisa langsung. Kecuali kalau meninggalnya malam Mbak, dan kita tidak memungkinkan penyelenggaraan jenazah atau penguburan. Meninggal misalnya jam 9 malam, ya, yang itu sulit untuk melakukan penyelenggaraan, maka besoknya. Atau misalnya meninggal malam, tapi orang-orang kemungkinan tidak bisa menyolatinya, maka kata Nabi tunda sampai besok. Intinya jenazah itu kalau bisa banyak yang menyolati. Jadi kalau orang meninggal malam ternyata kok banyak yang tidak bisa menyolati, maka ditunda besok katanya. Ya, ditunda penyelenggaraan penguburannya itu besok. Nah, ini etikanya jelas, pengendara di belakang yang berjalan bisa di belakang, bisa di tengah. Lanjut. Nah ini yang jelas, lanjut. Tidak mengangkat suara. Jadi prosesi kita berjalan dari tempat orang yang meninggal sampai kuburan itu sebenarnya nggak ada suara apapun, nggak ada ucapan la ilaha illallah, nggak ada ucapan ya apa biasanya, pokoknya nggak ada ucapan apapun. La ilallah biasanya hanya diam aja sebenarnya. Jadi kita tafakur bahwasanya ini adalah betul kita akan meninggal. Selanjutnya, ulangi tadi. Jadi ini para sahabat itu nggak pernah angkat suara ketika mengiringi jenazah, diam aja, ya diam aja, tidak ada suara apapun. Nah selanjutnya yang keempat, makruh bagi wanita mengikuti jenazah, hukumnya makruh.
Ya, dilarang tapi larangannya nggak keras. Ya, dilarang tapi larangannya tidak keras. Coba dalilnya. Nah ini, Ummi Atiyah mengatakan kami dilarang mengiringi jenazah tapi larangannya nggak terlalu keras. Kata Ummi Atiyah, artinya berarti ya kalau mau iringi gitu. Cuman jangan sampai yang wanita yang mengiringi ini adalah orang-orang yang gampang nangis atau gampang meratap. Nah ini nggak boleh, jelas itu terlarang. Khawatirnya apa? Begitu suaminya dikuburkan misalnya, pengen ikut dikubur. Nah, ini nggak boleh jelas. Maka yang seperti ini nggak boleh ikut. Haram hukumnya. Ya, saya pengen mau ngikutin suami saya. Ayo dikubur bareng. Lanjut. Lanjut terus insya Allah gampang ya. Jadi nah ini tidak ada perempuan menurunkan jenazah kecuali nggak ada laki-laki di sini. Ya, jadi yang berhak menurunkan jenazah laki-laki. Ya, nggak boleh perempuan. Ya, meskipun mungkin perempuan itu hebat terus mengalahkan laki-laki, tetap dia nggak boleh menurun. Ya, hanya laki-laki yang berhak turun ke bawah. Kemudian biasanya disunahkan memasukkannya dari arah kaki, tapi tergantung kemudahan. Kalau misalnya mudahnya dari samping kanan, ya samping kanan silakan. Samping kiri pun tidak mengapa. Cuman kalau mau idealnya memang dari kaki karena ada sunnahnya. Nah, ini yang diucapkan ketika meletakkan jenazah di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah hadis dari Abu Dawud. Selanjutnya, jenazah dihadapkan ke kiblat. Ya, nah, lanjut. Nah ini, ya, apakah ikatan harus dilepas atau tidak? Ya, itu nggak wajib, gitu kan. Artinya jangan sampai berkeyakinan dan bahwasanya orang yang mati jenazahnya harus dilepas ikatannya. Kalau nggak nanti apa namanya? Gentayangan katanya. Ya maka ini tidak ada dasarnya. Yang harus Bapak semua yakini sekarang ini, keyakinan bahwa orang yang mati balik lagi ke dunia itu tidak ada keyakinannya dalam ajaran Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang mati sudah selesai, terputus. Kalau kita meyakini bahwa orang yang mati tidak akan mungkin balik lagi, kita tidak akan meyakini namanya tali pocong, ya tidak dilepas terus ditayangan. Tidak akan meyakini setiap malam Jumat pulang, tidak bisa pulang. Ya kalau alamatnya pindah pakai Google Map gitu. Tidak ada keyakinan itu ya kan? Karena kita meyakini bahwasanya orang mati sudah pindah alam. Ya sudah pindah alam. Makanya ya di antara dalilnya apa? Ketika Allah berkata kepada orang-orang mati syahid, kamu pengen apa? Saya nggak pengen apa-apa. Ditanya pengen apa? Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, saya pengen balik lagi ke dunia supaya bisa mati syahid lagi. Padahal apa? Allah mengatakan, jangan kalian menyangka orang yang mati syahid itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah, tapi kehidupannya udah beda. Makanya ketika ditanya sama Allah, pengen apa? Ya pengen balik lagi ke dunia, boleh nggak? Kata Allah, ya nggak bisa. Ya tidak bisa. Makanya alamnya sudah beda, namanya alam barzah, ya alam barzah, yaitu alam antara dunia dan akhirat. Maka tidak mungkin lagi balik lagi ke dunia. Ini keyakinan yang harus diperhatikan. Nah, lanjut. Nah, ini tentunya hal yang tidak di sini dikatakan tidak ada riwayat yang sahih. Namun memang sebagian sahabat melakukan demikian agar menempelkan di tangan. Lanjut. Ya. Ini juga buat para mengikuti jenazah. Kalau jenazah belum dimasukkan jangan duduk dulu. Ya, selesai dimasukkan baru kita duduk. Selanjutnya ya, mendoakan jenazah. Nah, ya dari sini, ya berarti Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih. Berdoalah ampunan untuk saudaramu dan mintalah keteguhan. Kenapa? Karena sekarang dia ditanya. Berarti pertanyaan malaikat itu datang kapan Pak? Langsung saat itu juga.
Jangan ada keyakinan, ya mohon maaf ya, wali ke-10 kita katanya belum bidangnya malaikat, karena yang ziarah masih banyak. Ada seperti itu kan ya? Ya. Malaikat orangnya bingung kenapa yang ziarah masih banyak. Oh sudah beda alam. Maka dia langsung ditanya saat itu juga. Malaikat itu sudah pada datang di situ untuk bertanya kepada yang meninggal. Selanjutnya, nah ini juga salah satu sunnah melempar tanah. Ya, jadi melempar tanah dari arah kepala kepada jenazah. Jadi kita ambil tanah dan lempar. Ini sunnahnya. Lanjut. Nah ini bentuk liang kubur ada dua, Pak. Ada yang namanya lahat, ada yang namanya syak. Lanjut syak. Nah ini namanya syak. Apa bedanya, Pak? Ya. Bedanya adalah kalau lahat yang dibolongi di pojok sini Pak, arah kiblat. Ya, di pojokan sana. Kalau syak yang dibolongi tengah. Coba lanjut. Nah ini bentuknya. Nah lanjut lagi. Nah ini. Ketika syak dikuburkannya gini, ini kepalanya begini Pak. Tapi kalau ini begini, di pojokan. Rasulullah pakai yang mana? Lahat. Makanya al-lahat lebih afdal daripada syak. Tapi Kebanyakan ini ya? Iya. Ya, mungkin kebanyakan ini. Tapi Rasulullah kuburannya pakai lahat. Ya, dan itu lebih afdal daripada syak. Ya, lebih afdal daripada syak. Ya, nanti kan di sini dimasukkan kemudian ditutupi dengan ya biasanya kayu di situ. Nah, seperti itu. Lanjut. Masih ada? Nah ini. Ya, lihat. Rasul mengatakan lahat lebih utama untuk kita sedangkan syak untuk ahli kita. Ya, ini dari Rasulullah. Meskipun boleh, tidak ada larangan. Selanjutnya jelas nggak boleh membangun kuburan dengan bangunan permanen. Apalagi kalau kuburan umum. Nah, kemudian juga yang di sini larangan nggak boleh kubur di masjid. Ya, nggak boleh dikuburkan di masjid. Artinya kalau jenengan kok pengen wakaf masjid, wakaf saja selesai Pak. Gak usah berwasiat, saya wakaf masjid tapi kalau saya meninggal tolong dikuburkan di masjid. Padahal masjid sama kuburan tidak mungkin bersatu. Ya itu seperti minyak dan air. Ya makanya nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya di situ. Ya nah ini jadi silakan bikin kuburan jangan permanen. Meskipun tentunya kuburan itu gak dipakai yang lain tapi nggak boleh permanen. Nabi melarang untuk membangun di atas kuburan, yang menyemen kuburan dan lain sebagainya. Ya banyak larangan-larangan di atas kuburan. Ya, nah dan jangan mengagungkan kuburan. Ya, seorang mukmin harusnya di antara tengah-tengah. Nggak boleh mengagungkan kuburan. Yang kedua jangan takut dengan kuburan. Kita itu kadang kalau kuburan kesannya serem, serem gitu kan. Ya, padahal itulah nanti tempat kita. Yang kedua, kita jangan mengagungkan kuburan. Gitu kan. Sebagian orang kan kuburannya jadi kayak kamar pengantin dan lain sebagainya. Kemudian disembah, kemudian dimintai berkah, ini jelas ya sarana menuju kesyirikan. Selanjutnya, selesai. Ya, setelah penguburan, ya ini tentu bagi wanita jelas dia melakukan ya berkabung 4 bulan 10 hari. Ya, sedangkan yang lain maksimal 3 hari. Ya, berkabung itu maksudnya kita tidak boleh berhias, bersolek. Ya, kalau dia janda nggak boleh langsung dilamar ya, nggak boleh langsung dilamar. Ditunggu dulu 4 bulan 10 hari. Mau jandanya secantik apapun nggak boleh langsung dilamar. Ya, tunggu dulu. Ya, nah selanjutnya, ya, ini sedekah untuk mayit salah satu amalan yang bisa sampai ke mayit. Ya, salah satu amalan yang bisa sampai ke mayit satu sedekah. Ya, kemudian sebagian mengatakan bacaan Al-Quran. Ya, artinya ketika kita mengatakan membaca Al-Quran kemudian kita niatkan untuk ibu kita, untuk ayah kita, sebagian mengatakan sampai. Tapi bukan berarti kita nyewa orang. Nah ini nyewa orang baca Al-Quran ya. Nah ini tidak ada tuntunannya seperti itu Allah. Tapi ikhwan sekalian, ya selanjutnya? Sebelum ini yang perlu dipahami dan perlu diperhatikan, tetap yang paling utama untuk mayit adalah doa.
ya adalah doa. Amalan-amalan lain, dengan mau bersedekah, mau apa, silahkan bisa sampai. Cuma yang paling utama apa? Doa. Dalilnya mana? Nabi mengatakan apabila anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali 3, salah satunya anak soleh yang bersedekah. Betul nggak? Mendoakan. Bukannya? Bukan anak soleh yang bersedekah, bukan anak soleh yang membaca Al-Quran, tapi anak soleh yang mendoakan. Berarti doa lebih utama bagi orang yang meninggal. Kadang kita itu sedekah atas nama orang tua kita, apa atas nama orang tua kita, tapi kita lupa tidak pernah mendoakan orang tua kita. Berarti kita bukan orang soleh, bukan anak yang soleh. Karena barometer anak soleh mendoakan orang tua, bukan bersedekah atas nama orang tua. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, selanjutnya dalam melaksanakan wasiat, dan ini harus terutama wasiat terhadap harta, karena kebanyakan ahli waris itu kalau sudah masalah harta wasiatnya nggak ditunaikan. Nah, ini bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan mungkin. Ya, ini jelas. Nadar juga. Ada kodok puasa. Nah, ini yang terakhir. Ya, kalau bapak ditinggal istri bapak, janjukan langsung nikah. Kalau laki-laki nggak ada yang namanya berkabung ya, Pak ya. Ya, orang liberal minta laki-laki kalau bisa ada berkabung, ini orang liberal kurang kerjaan. Ya kan? Laki-laki istrinya meninggal sekarang, besok nikah lagi boleh. Tapi yo Masih hidup aja boleh. Masih apa? Itu keterlaluan gitu. Masih hidup aja boleh. Masih hidup aja boleh. Masih hidup aja boleh. Ya makanya ya kalau bisa masih hidup 4 gitu. Kalau bisa. Ya sudah cukup. Nah, melunasi utang lain jelas. Ya, melunasi utang lain ini sebenarnya di atasnya sedekah, artinya di atasnya wasiat. Hutang dulu baru wasiat. Hutang dulu baru wasiat, seperti itu harusnya. Ya, jadi urutan penyelenggaraan jenazah, urutan mayit itu kalau meninggal, Pak. Pertama penyelenggaraan jenazah. Yang kedua hutang dilunasi. Ya, yang ketiga wasiat. Baru yang keempat pembagian warisan. Jadi pembagian warisan itu kalau sudah selesai semua, ya sudah hutangnya dibayar, wasiatnya sudah ditunaikan, sisanya berapa? Bagi warisan. Ya, namun tentunya pembagian warisan sekarang kan, ya apa? Ya banyak yang sudah tidak sesuai syariat. Padahal misalnya laki dan perempuan berbeda, ya tetapi banyak kan sama mintanya. Ya, dan memang ilmu waris itu satu ilmu yang akan hilang duluan. Ya, Allah a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau untuk sholat insya Allah sudah paham semuanya. Ya, jadi habis dulu mudah-mudahan kita bisa praktek. Habis isoma insya Allah ya. Habis makan kita praktek ya sedikit, dan mudah-mudahan selepas dari sini bisa untuk menjadi relawan misalnya ya. Nah, ini mungkin ya kita akhiri dulu untuk teorinya. Insya Allah kita akan melaksanakan praktek. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.